Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini. Ya, terima kasih buat Pak David. Beri saya kesempatan buat sharing firman Tuhan. Puji Tuhan, sebentar saya screen sebentar. Tolong dijadikan host ya, Absol, supaya saya bisa share. Halo. Oke, baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya pagi hari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema melangkah dengan penuh harapan. Jadi kita sudah ada di hari ke-8 minggu pertama, bulan pertama di tahun 2024. Masih ada 258 hari kalau tidak salah ya. Jadi kita akan melangkah bersama dengan Tuhan, dan memang tema kita sepanjang tahun ini adalah beriman teguh kepada Kristus Yesus. Tema kita minggu ini adalah dasar iman yang teguh. Tapi saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu topik bahwa bagaimana kita melangkah dengan iman, dengan penuh pengharapan di sepanjang tahun ini. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya saya percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, memberi kita kekuatan dan pengharapan penuh. Iman dan pengharapan memang beda, tapi tidak bisa dipisahkan. Iman adalah dasar kepercayaan orang percaya kepada Allah sebagai sumber kekuatan kita. Sedangkan pengharapan adalah suatu keyakinan, keteguhan iman, dan suatu kerinduan bahwa Allah sanggup menolong kita, membuka jalan. Kalau tahun-tahun yang lalu, tahun 2023 kemarin Tuhan menolong kita, maka kita juga percaya dengan penuh keyakinan, berharap tahun ini akan pasti Tuhan menolong kita. Saya senang sekali kemarin Pak Wito khotbah tentang bagaimana iman yang berbeda antara Yakobus dan yang disampaikan oleh Paulus, dan iman kita harus disertai dengan perbuatan. Jadi iman kita itu ada dasarnya, tidak asal hanya beriman, tapi harus disertai dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, Tuhan mau supaya kita sepanjang tahun ini melangkah dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong kita, dan bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Saya tadi malam sempat lihat debat pasangan ya, jadi sepertinya ya saya nggak ini di sini, tapi ya kayaknya yang nomor 2 itu katanya dijepit dari 1 dan 3. Tapi ya saya melihat bahwa orang percaya harus banyak berdoa supaya apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita buat bangsa kita ke depan adalah sesuatu yang bukan kekuatan manusia. Nah, disinilah kita melangkah dengan suatu pengharapan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Nah, hari ini pembacaan kita di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Saya percaya Bapak Ibu sudah sering baca ayat ini, tapi saya kembali mengingatkan kita bagaimana kita mengandalkan Tuhan, melangkah dengan satu harapan bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong kita, Tuhanlah yang akan meluputkan kita, dan Tuhan sendirilah yang akan memberikan kita kekuatan dan harapan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun di tengah goncangan, sekalipun di tengah pergumulan, sekalipun di tengah persoalan, apa saja yang kita alami, kalau kita mengandalkan Tuhan, saya terlalu percaya kekuatan Tuhan itu ada bagi kita orang percaya kalau kita menaruh harap kita kepada Tuhan. Ya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 8 Alkitab berkata demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi Alkitab berkata kepada kita, orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir, perhatikan kata yang tidak khawatir dalam tahun kering, ya, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin buat firman Tuhan.
Jadi kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa ketika kita menaruh harap kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepanjang tahun ini, baik dalam bisnis kita, dalam usaha pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, dalam apa saja, ketika kita menaruh harap kepada Tuhan, saya terlalu percaya pembelaan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar menaruh harap kepada Tuhan. Karena ayat yang kelima berkata, orang yang mengandalkan Tuhan itu dikatakan terkutuk. Orang yang mengandalkan manusia terkutuk. Ya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya mari kita melangkah sepanjang tahun ini dengan penuh harapan kepada Tuhan bahwa Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupan kita dan kita tidak perlu khawatir akan hal apa yang akan terjadi karena Dia ada bersama dengan kita. Nah, dari pembacaan Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8 ada 3 hal yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Bagaimana kita melangkah dengan penuh pengharapan? Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Ini simpel sekali ya. Mengandalkan Tuhan berarti bertumpu, bersandar, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak menaruh harap kepada yang lain. Artinya seluruh kekuatan kita diletakkan pada Tuhan. Seluruh pengharapan kita, iman kita hanya tertuju kepada Kristus. Tanpa ragu bahwa kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan di tahun 2023, di tahun 2024 juga pertolongan yang sama akan kita alami kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita satu-satunya dalam hidup ini. Dan Tuhan sanggup menanggungnya. Ya, mungkin ada doa kita yang belum terjawab. Bukan berarti Tuhan tidak sayang kita. Tuhan sedang menunggu kapasitas hati kita, menunggu kesabaran kita, menunggu ketekunan iman kita. Sama seperti Abraham, menunggu sekian lama janji Tuhan. Tapi janji itu digenapi dalam kehidupan Abraham. Dan demikian juga sebagai orang percaya, ketika kita menaruh harap kita kepada Tuhan dalam sepanjang tahun ini dengan mengandalkan pribadi Tuhan, maka saya percaya Tuhan sanggup menolong kita ya. Tidak peduli sebesar apapun masalahnya, tidak peduli sebesar apapun masalah, beban yang kita hadapi. Kalau kita percaya Yesus sanggup melakukan perkara yang ajaib, maka jadilah seturut dengan iman kita. Jadi berharap kepada Tuhan, meyakini akan janji Tuhan, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi yang kedua dengan cepat adalah menaruh harap pada Tuhan. Ketika kita melangkah sepanjang tahun ini, kata menaruh harap pada Tuhan, itu artinya dalam terjemahan lain, King James Version, itu memakai kata trust. Trust artinya menaruh kepercayaan. Tidak hanya sekedar belief, percaya, tetapi kita harus trust, mempercayai Tuhan sepenuhnya, bahwa Dia yang mengontrol perjalanan kehidupan kita dalam sepanjang tahun ini, 258 hari yang kita akan lalui bersama dengan Tuhan. Jadi mengambil keputusan yang bulat untuk menaruh harap atau percaya bahwa hanya pada Tuhan, maka segala sesuatu bisa terjadi. Karena Ibrani 11 ayat pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Betul kita belum melihat apa yang akan terjadi, karena kita bukan Tuhan yang Maha Tahu. Kita tidak tahu hari depan, hari esok, minggu depan, bulan depan, berapa bulan ke depan, 3 bulan ke depan, kita tidak tahu. Tapi yang kita percaya, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu namanya beriman kepada Tuhan. Percaya, beriman kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan walaupun tidak melihat. Karena iman bekerja bukan melihat tapi percaya. Jadi Yesus sendiri mencela orang yang tidak percaya, yang kurang beriman, tetapi Yesus
menaruh sukacita kepada orang yang beriman, walaupun imannya hanya sebesar biji sesawi. Ya, jadi Yesus mencela orang yang kurang iman, apalagi orang yang tidak beriman. Nah, Tuhan rindukan kita untuk melangkah di sepanjang tahun ini dengan yang pertama mengandalkan Tuhan, yang kedua menaruh harap kita kepada Tuhan sehingga kita mampu melewati setiap badai kesulitan. Memasuki pembukaan tahun, kita dikejutkan dengan tsunami di Jepang, kereta api yang bertabrakan, kondisi situasi yang semakin hari mungkin tidak semakin baik dengan apa yang kita harapkan, tapi kita percaya bahwa Yesus Tuhan kita sanggup menolong kita di tengah-tengah pergumulan. Dia berjanji, dia menyertai kita, dia berjanji menolong kita, dia berjanji dan berkata, aku tidak akan pernah membiarkan kamu seorang diri. Bahkan penyertanya Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Jadi mari kita melangkah sepanjang tahun ini dengan satu sikap optimis, bukan pesimis. Namai setiap hari adalah hari mujizat. Namai setiap hari adalah hari kemenangan. Namai setiap hari ketika kita bangun. Hari ini hari kesembuhan bagi saya. Hari ini hari keselamatan buat keluarga saya. Hari ini hari adalah keberkatan, di mana pintu-pintu yang dulu tertutup dibukakan oleh Tuhan. Jadi iman itu sungguh-sungguh melahirkan kemustahilan. Ya, karena kita percaya bahwa ketika kita berkata amin, kita setuju dengan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan bagi kita adalah rancangan ya masa depan yang penuh harapan. Bukan kecelakaan, bukan sakit penyakit. Tahun ini perkatakan kami semua sehat. Tahun ini katakan kami panjang umur. Kami dipelihara Tuhan. Apa yang tertutup kita imani dibukakan jalan oleh Tuhan. Ya, saya bersyukur. Saya selalu mengingat ini bahwa ini akan menjadi sejarah dalam kehidupan saya secara pribadi di Harapan Indah. Syukur buat orang tua saya Pak Vito yang membangun gedung, dan tiap hari Tuhan, tiap minggu Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Dan semua pelayan Tuhan mesti semangat. Kita mesti berharap, kita mesti optimis bahwa gereja kita baik di Kedoya, di Harapan Indah, di Kelapa Gading, kita mesti perkatakan perkataan bahwa kita mengalami pelipat gandaan. Kita mengalami terobosan yang baru bersama dengan Tuhan. Karena itu iman, sesuatu yang memang kita tidak lihat secara kasat mata, tapi kita percaya bahwa Tuhan membuka jalan ini. Tinggal sekarang kita bagaimana meresponinya, bagaimana kita berharap kepada Tuhan. Karena iman itu sangat menentukan. Ya, menaruh harap pada Tuhan, dikatakan di situ bagaimana kita siap mengalami ujian. Jadi menaruh harap pada Tuhan bukan berarti masalah semua beres ya. No, kita tetap akan mengalami ujian. Karena untuk bertumbuh dalam iman, kita mesti melewati tantangan ujian. Nah, 1 Korintus 3, ya di situ dikatakan bahwa sekali kelak pekerjaan kita diuji. Apa yang kita inginkan tidak sesuai harapan kita, apa respon kita. Ya, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Jadi ketika kita percaya, ya sekalipun kita harus melewati ujian-ujian iman, ya, karena iman itu bertumbuh harus diuji. Ya, iman itu bertumbuh harus diuji dengan kondisi-kondisi yang ada. Tapi ingat, waktu kita diuji, kita tidak sendiri. Kita ada bersama dengan Tuhan. Dan Roh Kudus menyertai perjalanan hidup kita. Sehingga kita bisa menyelesaikan pertandingan sepanjang tahun ini dengan kekuatan dari Tuhan sendiri. Ya. Jadi yang kedua memerlukan keberanian. Ya. Berani karena punya pengalaman dengan Tuhan. Saya teringat dalam Keluaran pasal yang ke-14. Ayat 10-15 menceritakan ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Waktu sudah di hadapan di laut Teberau, di depan ada laut, ke belakang mundur ada tentara Firaun, kiri kanan gunung, bagaimana mau melangkah? Musa diomelin oleh bangsa Israel, oleh Miriam, oleh yang lain-lain. Buat apa kami ke sini? Kenapa Musa menuntun kami ke sini? Di depan ada masalah, di kiri kanan ada tantangan, mundur ke belakang ada tentara, ada pasukan
Firaun. Tapi Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Musa berkata, tongkat. Ulurkanlah tongkat itu. Dan apa yang terjadi? Sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak masuk rasio pikiran manusia. Hanya dengan sebuah tongkat api dapat membela laut berau dan orang Israel boleh berjalan melangkah. Nah, saya percaya Tuhan sedang meminta keberanian dalam hidup kita. Apa yang ada dalam kehidupan kita? Kemarin disinggung sedikit. Apa yang menjadi persembahan kita? Perbuatan. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Perpuluhan juga, bagaimana mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, berkorban. Langsung kemarin firman ini dipraktikkan sama Joyce, sama Jessica. Jadi begitu kami keluar, ada orang yang butuh pertolongan, langsung dibilang, Pi, itu harus sampaikan. Apa yang sampaikan Opa harus disaksikan. Jangan cuma kasihan doang. Kasihan ya, tapi tidak ditolong. Ya itu bukan iman. Jadi memang harus disampaikan. Oh ya betul. Kita lihat orang susah, ya aduh kasihan. Kita cukup doa. Dia tidak butuh doa. Dia butuh action, dia butuh tindakan dari kita. Dan ini dimulai dari kita dulu. Jadi rekan-rekan semua, saya tidak menggurui kita pagi hari ini, tapi saya bersuka cita karena ya Tuhan menolong kita, dan sepanjang tahun ini kita melangkah bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita berjalan dalam mujizat lepas mujizat. Jadi memang firman itu harus dilakukan. Tidak cukup hanya kita dengar, tapi harus disertai dengan tindakan dan perbuatan. Dengan demikian baru iman itu benar-benar menjadi hidup dalam perjalanan kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah berjalan dalam kasih karunia. Bagaimana kita berjalan dalam pengharapan? Yang pertama tadi mengandalkan Tuhan, yang kedua menaruh harap pada Tuhan, dan yang ketiga berjalan dalam kasih karunia. Keluaran 33 ayat 15 dan 16 mencatat, Musa berkata, jika engkau tak beserta dengan kami tidak akan berjalan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Bagaimana Musa tahu Tuhan memimpin dia? Dari kasih karunia. Only by grace. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih karunia. Tidak ada Google Map, tidak ada arah, tidak ada kompas. Bagaimana Musa memimpin jemaat yang kurang lebih hampir 1 juta, 2 juta orang untuk menuju tanah perjanjian. Nah, Musa berkata, jika engkau sendiri tidak menuntun kami, jangan suruh kami melangkah. Tapi Tuhan berkata, engkau beroleh kasih karunia di hadapanku. Nah, kita sudah 8 hari melangkah di tahun 2024, semua karena kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia? Sesuatu yang tidak pantas kita terima, tetapi kita punya Tuhan yang baik, kita punya Bapa yang baik. Kadang-kadang kita lupa dia, tapi dia tidak lupa kita. Kadang-kadang kita menyakiti dia, tapi dia tidak pernah menyakiti kita. Kadang-kadang kita hidup di dalam kekurangan dosa, tapi dia menyucikan segala dosa dan pelanggaran kita. Itulah Tuhan kita, itulah Yesus kita yang kita kenal. Jadi Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami melangkah. Nah, kita sudah melangkah ini, sudah masuk di hari yang ke-8 tahun 2024, dan saya terlalu percaya Tuhan sanggup menolong kita, dan kita mampu menjalani sepanjang tahun ini dengan beriman teguh kepada Kristus, berharap yang baik dari Tuhan kita yang baik, ya, menantikan hal yang luar biasa dari Bapa kita yang hebat, dari Tuhan kita yang dahsyat. Musa berkata bahwa aku telah mendapat kasih karunia di matamu. Doa saya biarlah sepanjang hidup kita, sepanjang minggu ini diwarnai dengan mujizat, kesembuhan, kita yang lemah dikuatkan, kita yang sedih dihibur oleh Roh Kudus, dan perjalanan kekristenan kita akan selalu asik, tidak turun tapi terus naik, dan kita bersama-sama terus bekerja dalam pelayanan, menantikan mahkota yang tidak pernah fana, tidak pernah rusak. Karena ketika kita setia percaya kepada Tuhan, mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang saya seringkan pagi hari ini. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.